Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Berikut film yang berjudul KKN di Desa Penari. Cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata sekelompok mahasiswa yang tengah melakukan program KKN di Desa Penari. Serentetan pengalaman horor pun menghantui mereka hingga program KKN tersebut berakhir tragis. Gimana kisah selanjutnya? Yuk siapkan kopi, duduk manis, dan inilah dia. Film dimulai dari desa terpencil di tanah Jawa. Kala itu Nur bersama dengan Ayu dan juga teman Ayu berhenti di pertigaan jalan saat Nur turun dari mobilnya melihat seorang kakek-kakek yang menatapnya sangat tajam. Mereka bertiga ini akan menuju ke sebuah desa yang tempatnya ada di dalam hutan sana. Untuk menuju ke sana hanya ada jalan setapak dan hanya bisa dilalui dengan sepeda motor. Nur yang masih penasaran dengan kakek tadi lantas menoleh. Ternyata si kakek sudah tidak ada lagi di tempatnya tadi. Tujuan mereka ke desa itu hanyalah meminta izin ke kepala desa untuk melakukan KKN. Sesampainya di sana mereka bertemu dengan Pak Prabu, bapak kepala desa di sana. Nur yang baru pertama datang ke tempat itu merasa kebingungan karena masih banyak sesajen di setiap pojoknya dan merasa ada aura yang sangat mistis. Pak Prabu sendiri sebenarnya tidak memperbolehkan mereka untuk KKN di desa tersebut. Namun berkat Ayu yang memohon kepada Pak Prabu dan dengan pertimbangan segala risiko, akhirnya Pak Prabu mengizinkan Ayu dan kawan-kawan KKN di desa tersebut. Kemudian Pak Prabu memperlihatkan kolam yang dulunya dipakai sebagai tempat mandi para penari, namun kini dipakai sebagai sumber air oleh warga sekitar. Saat Pak Prabu sedang menjelaskan, lagi-lagi pundak Ayu berasa berat seperti ada yang digendongnya. Tiba-tiba Ayu melihat sesosok makhluk di balik pepohonan. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali dengan beberapa temannya lagi. Selain Nur dan Ayu, diantaranya Bima, Widya, Wahyu, dan Anton. Mereka pernah menaiki motor dan Widya ada di posisi paling belakang. Mendengar ada sebuah gamelan gending Jawa, padahal itu ada di tengah-tengah hutan. Saat Widya melihat sekitar, dia melihat seorang perempuan berdiri dengan pakaian adat Jawa seperti seorang sinden. Pak Prabu, Bayu, apa kabar Pak? Ape. Sesampainya di sana Pak Prabu mengajak ke rumah dan sambil memperkenalkan kehidupan warga sekitar. Desa Penari memang benar-benar desa terpencil. Sampai listrik pun belum ada. Kemudian Widya menceritakan kalau tadi ia mendengar sebuah gamelan di perjalanan. Mendengar hal itu Pak Prabu terdiam sesaat dan berusaha untuk mencairkan suasana kalau itu hanya pendengaran Widya saja. Untuk yang wanita sementara tinggal di tempat Bu Sundari dan yang pria tinggal di posyandu yang telah disiapkan. Dan malam pun tiba. Widya, Ayu, dan Nur tidur di satu ranjang bersama. Namun malam itu Widya mendadak ketakutan dan gak bisa tidur. Saat melihat ke arah Nur, ada sesosok bayangan hitam yang duduk di sebelah Nur. Seperti yang kita tahu bahwa jin nenek tua itu adalah jin penjaga kemanapun Nur pergi, selalu menyertainya. Esok harinya Pak Prabu mengajak keliling ke tempat-tempat yang bisa dieksplor di desa tersebut, menjelaskan bahwa masyarakat sekitar masih menganut sistem kepercayaan kuno. Makanya tak heran jika masih banyak sesajen di tiap sudut tempat. Lagi-lagi di antara mereka semua hanya Nurlah yang merasa agak aneh sendiri. Pundaknya selalu berasa berat dan dia melihat sosok tinggi besar dengan mata merah menatap tajam ke arahnya. Dibanding desa lainnya, Desa Penari memang sangat aneh. Semua batu nisan ditutupi oleh kain hitam yang menurut Pak Prabu itu hanya sebagai penanda bahwa kuburan itu belum genap 10 tahun. Sementara Nur selalu terlihat murung dan hampir pingsan, Bima sebagai sahabatnya yang akan mengantar Nur balik ke tempat Bu Sundari untuk istirahat.
Sedangkan Widya di penghujung desa melihat ada semacam gapura yang Pak Prabu menjelaskan itu hanyalah pembatas antara penduduk desa dan kawasan hutan saja. Kemudian Pak Prabu berpesan untuk semuanya agar tidak sampai mendekati gapura itu, apalagi sampai masuk ke dalam hutan tersebut, karena di dalamnya terdapat sebuah tempat sakral dan warga sendiri menyebutnya sebagai tapak tilas. Nggak tahu asalnya gimana, tiba-tiba Nur berada di tengah-tengah hutan tersebut dan melihat sesosok genderuwo tinggi hitam yang selama ini menampakkan diri padanya. Nur berusaha untuk lari dan ternyata itu hanyalah mimpi. Di sela makan Ayu mengatakan terang-terangan kalau dia suka sama Bima dan menanyakan hal itu ke Nur. Apakah Bima sudah punya pacar atau belum? Pagi itu Nur dan Widya ingin mandi yang kamar mandinya terpisah agak jauh dari rumahnya. Terlihat mereka berdua agak ragu mau mandi. Akhirnya Nur terlebih dahulu untuk mandi. Dan ya, lagi-lagi bayangan hitam itu selalu mengikuti Nur di dalam kamar mandi. Mempunyai firasat buruk, Nur memutuskan untuk tidak mandi. Namun pada saat mau buka pintu, pintunya tidak bisa dibuka. Panik, takut, Nur tidak berani membuka mata. Sementara Widya di luar tidak mendengar kalau Nur minta tolong. Justru Widya mendengar suara gamelan Jawa. Nur yang sudah ketakutan sambil membaca ayat suci Al-Quran dan tiba-tiba pintunya bisa dibuka kembali. Sekarang giliran Widya yang masuk. Ternyata bukan Nur saja yang mengalami hal aneh tersebut. Tiba-tiba suara gamelan itu terdengar lagi dan ada yang menyanyikan lagu Jawanya. Kini mereka berdua bisa mendengar bersama. Nur beranggapan kalau yang nyanyi itu adalah Widya. Begitu juga sebaliknya. Merasa penasaran, Nur pun kemudian mencoba mengintip di celah-celah kayu. Betapa kagetnya dia ketika melihat ada sinden memakai selendang hijau. Begitu juga Widya di dalam yang melihat sepintas ada bayangan sinden. Mereka berdua yang sama-sama ketakutan namun tidak saling bercerita tentang apa yang dialaminya di dalam kamar mandi itu. Malam itu Pak Prabu menemui Mbah Buyut sesepuh desa itu dan disuguhi kopi. Namun ada yang aneh, Mbah Buyut menyuguhkan 3 gelas kopi, padahal di situ cuma berdua saja. Tak lama kemudian datanglah Nur yang sebelumnya Mbah Buyut juga sudah tahu. Mbah Buyut juga tahu kalau ada sosok penjaga yang selalu mengikuti Nur kemanapun Nur pergi. Di situ Nur mengadu kalau semenjak dia berada di desa itu selalu diikuti oleh sosok hitam besar yang menghantuinya. Tiba-tiba Mbah Buyut memotong pembicaraan dan langsung menyuruh Nur untuk minum kopi hitam. Nur yang tidak pernah minum kopi lalu menolak. Namun Mbah Buyut sedikit memaksa. Akhirnya Nur mencoba untuk meminumnya. Saat diminum kok enak. Nur tidak merasakan pahit sedikit pun. Malam itu juga Mbah Buyut memotong ayam cemani, mengatakan ke Nur kalau yang dia lihat itu adalah salah satu jin penunggu desa itu. Jin itu marah sama makhluk penjaga yang ada di dalam tubuh Nur. Sing nang kene wis jadi tanggung jawab. Di tengah malam saat Ayu dan Widya tidur, Nur mendengar ada suara gamelan di luar rumah. Saat itu juga Nur melihat ada ular yang keluar dari dalam rumah itu, dibarengi dengan Widya yang tiba-tiba ada di situ. Nur yang ketakutan, Widya yang berperilaku aneh menatap tajam ke arahnya, dan Widya melilitkan ular itu di badannya. Di sisi lain Widya yang terbangun karena mendengar suara gaduh di luar. Lantas siapa yang di depan tadi? Di mata Widya malah justru Nur yang terlihat menari-nari di luar rumah. Widya berpikir sejak kapan Nur bisa menari. Tapi malam itu Nur menari sangat bagus. Saat itu justru Wahyu melihat Widya menari di halaman rumah tersebut.
Wahyu mencoba untuk menyadarkan Widya yang pada kenyataannya Widyalah yang menari dari tadi. Sementara Nur baru terbangun dari tidurnya saat mendengar teriakan Wahyu. Di pagi harinya Wahyu, Ayu dan Widya ada di tempat Mbah Buyut. Dipaksa suruh minum kopi yang Mbah Buyut suguhkan. Antara Wahyu dan Ayu terasa pahit saat meminum kopi tersebut. Sementara Widya dengan lahapnya dia minum kopi itu. Dari sini Mbah sudah paham kalau ada makhluk halus yang mengikuti Widya. Kemudian Mbah memberikan jampi-jampi ke Widya untuk membentengi dirinya. Di lain sisi Anton yang bersama dengan Nur menceritakan gelagat aneh Bima akhir-akhir ini. Ia mendengar suara desahan hampir setiap malam dari kamar Bima. Saat dicek memang benar, di bawah ranjang Bima terdapat sesajen dan foto Widya. Hari berikutnya Pak Prabu membawa mereka semua ke rumah yang Pak Prabu sudah siapkan untuk tempat tinggal selama mereka di desa tersebut. Malam itu Bima terlihat masuk ke dalam hutan sendirian, sedangkan di rumah Widya melihat Nur yang sedang sholat. Dia ke dapur untuk mengambil air minum. Betapa kagetnya dia ketika melihat di sana udah ada si Nur. Dan pada saat dia kembali, Nur sudah tidak ada lagi. Lantas siapa yang tadi sedang sholat? Semua menjadi panik saat Widya ketakutan. Tak lama Widya merasa ada yang mengganjal di mulutnya. Dan setelah mengeluarkan dari dalam mulutnya, ternyata itu sebuah rambut. Wit, kok niku disantet, Wit? Suatu ketika Nur mendengar pembicaraan Ayu dan Bima, Bima yang marah-marah kepada Ayu yang telah menghilangkan gelang yang ia titipkan padanya. Maksud Bima ia menitipkan gelang itu agar diberikan ke Widya, malah sekarang gelang itu hilang. Siang itu Nur bermaksud untuk mencari Ayu yang awalnya mereka berenam dibagi menjadi 3 kelompok. Nur bersama Anton, Widya bersama Wahyu, dan Bima bersama Ayu. Nur yang mendatangi tempat Ayu, namun Ayu dan Bima yang seharusnya di tempat itu tidak ada. Saat Nur melihat Gapura langsung teringat, waktu itu Ayu pernah cerita kalau Bima pernah mendengar suara sesuatu di dalam hutan tersebut. Nur langsung feeling Bima dan Ayu pasti di dalam hutan itu. Nur yang sudah tidak menghiraukan larangan Pak Prabu kemarin langsung masuk ke dalam hutan itu, dan benar saja Bima dan Ayu ada di dalam sebuah gubuk yang dimana di dalamnya ada sebuah kolam pemandian. Sementara Nur masih mencari Bima dan Ayu menemukan sebuah gubuk karena penasaran lantas mengeceknya. Tak lama keluarlah Ayu dan Bima dari dalam gubuk itu. Mereka berdua merasa malu karena habis mantap-mantap ketahuan oleh Nur. Sementara Wahyu dan Widya sedang berbelanja di pasar, sempat ngobrol sama pedagang di sana. Mengetahui mereka berdua tinggal di desa dalam hutan, pedagang itu lantas menyarankan agar Widya dan Wahyu nginep di hotel saja karena hari sudah menjelang petang. Karena bahaya kalau sampai mereka terjebak di dalam hutan itu pada malam hari. Warga sekitar pun tak berani melintas kalau sudah malam hari. Namun Widya dan Wahyu tetap ingin pulang, lalu pedagang itu hanya bisa berpesan, tetap waspadalah dan selalu berdoa. Apabila melihat sesuatu di jalan, jangan sesekali tergoda, apalagi sampai ikut ajakan mereka. Dan benar saja, hal yang tak mereka inginkan pun terjadi. Motor yang ia kendarai tiba-tiba mati dan tak jauh dari sana ada seorang kakek sedang duduk.
Awalnya Widya dan Wahyu merasa takut, namun setelah tahu kakek itu ingin membantunya, mereka pun jadi ikut ajakan si kakek itu. Wahyu dan Widya tidak curiga sama sekali dan tak ingat akan pesan pedagang tadi. Jangan tergoda dengan apapun di sana. Saat itu Wahyu dan Widya melihat ada sebuah pesta yang sangat meriah. Ada musik gamelan dan para sinden pun menari. Tak lama kemudian muncullah sinden paling cantik menari di hadapan mereka dan menatap tajam ke arah Widya. Widya tak berani untuk menatapnya dan mengajak Wahyu untuk pergi dari situ. Muncullah si kakek tadi mengatakan kalau motornya sudah jadi. Kalau masih mau makan, katanya suruh dibungkus aja. Wahyu kayak orang kesetanan makan makanan di situ. Saat Wahyu dan Widya mau pergi, pesta itu tiba-tiba berhenti dan semua orang di sana semua menatap ke arah Wahyu dan Widya. Setibanya di rumah, Wahyu dan Widya menceritakan kejadiannya tadi. Namun teman-temannya tidak ada yang percaya, karena setelah desa ini tidak ada lagi desa lainnya. Lantas Wahyu menunjukkan oleh-oleh yang ia dapat dari si kakek tadi. Saat dibuka, yang tadinya itu makanan, menurut Wahyu ternyata potongan kepala monyet yang masih ada darahnya. Kecurigaan Nur terhadap Ayu dan Bima kini terjawablah setelah Nur membuka tas Ayu menemukan selendang hijau. Bersamaan dengan itu muncullah bayangan dari arah luar seperti sinden, namun begitu masuk itu adalah Widya. Seperti yang kita tahu kalau itu adalah Badarah Uwi yang menyerupai Widya, dan ia mengancam agar Nur tidak ikut campur urusan Bima dan Ayu. Kalau sampai ikut campur, Badarah Uwi tak segan-segan akan melukai Nur. Di sini Badarah Uwi masih menghargai sosok penjaga yang ada di tubuh Nur. Markendo. Selepas sholat subuh, Bima menyesali semua yang telah ia perbuat. Ia menceritakan awal mula semua itu bisa terjadi. Bima dimimpikan melihat Widya yang dililit oleh ular. Lalu Badarah Uwi mengatakan Widya tak akan bisa lolos dari lilitan itu karena itu adalah jin penunggu desa itu. Tapi Badarah Uwi bisa menolongnya asalkan Bima mau menuruti segala perintah Badarah Uwi. Bima disuruh datang ke tapak tilas. Di dalam hutan ada sebuah gubuk dan mengambil sebuah gelang seperti yang dipakai oleh Badarah Uwi, lalu memberikan gelang itu ke Widya. Setelah itu setiap malam Bima harus datang ke gubuk itu untuk melakukan mantap-mantap bersama Badarah Uwi. Kalau itu semua bisa Bima lakukan, Badarah Uwi berjanji kalau Widya bisa diselamatkan. Itu janji. Yang tanpa Bima sadari, kalau dia menuruti semua permintaan Badarah Uwi, Bima sudah bersekutu dengan jin. Yang sebenarnya niat Bima hanyalah ingin menyelamatkan Widya, namun dia tidak sadar kalau dia sudah kena tipu daya oleh jin. Secara tidak langsung, Bima sudah masuk ke perangkap Badarah Uwi. Sementara Nur yang menemukan gelang dan juga selendang di tas Ayu meminta penjelasan Ayu untuk apa dan rencana apa yang telah Ayu dan Bima lakukan. Kalau Ayu tidak mau mengaku, Nur mengancam akan memberitahukan ke Pak Prabu. Akhirnya Ayu mengaku awalnya Bima yang menyuruh Ayu untuk memberikan gelang itu ke Widya. Namun Ayu memilih menyimpan gelang itu dan mengatakan kalau gelang itu hilang. Hingga akhirnya Ayu didatangi oleh wanita seperti sinden menyuruh Ayu agar menaruh gelang itu ke tas Widya. Dan sebagai gantinya wanita itu memberikan sebuah selendang hijau untuk mengikat Bima. Seperti yang kita tahu kalau Ayu sangatlah mencintai si Bima. Dengan Ayu dan Bima lakukan tanpa disadari kalau mereka berdua sudah terikat perjanjian dengan makhluk jin. Di malam hari saat semua tertidur, Widya melihat Bima keluar membawa obor.
Diam-diam Widya mengikutinya. Bima ternyata masuk ke dalam hutan dan menuju ke tapak tilas. Namun sayangnya Widya kehilangan jejak Bima. Widya menemukan gubuk, mencoba untuk membukanya namun terkunci. Penasaran Widya mengintip lewat celah-celah. Betapa kagetnya Widya melihat Bima sedang bersetubuh dengan Badara Uwi, wujud aslinya. Widya tak bisa berbuat apa-apa dan justru dikagetkan oleh kakek yang waktu itu ia temui di dalam hutan. Kini Widya tiba-tiba berada di tengah penduduk bangsa jin di sana. Tak lama muncullah Badara Uwi, yang ternyata Widyalah yang dari tadi ditunggu oleh Badara Uwi untuk dijadikan daub baru. Di sini, ayo dong. Nur yang terbangun dari tidurnya menyadari Widya tidak ada di sampingnya. Kemudian mencoba membangunkan Ayu, namun Ayu hanya diam saja. Saat Nur coba membalikkan tubuh Ayu, Ayu sudah seperti orang yang sedang sekarat. Lantas Nur panik dan berteriak minta tolong ke yang lainnya. Sementara Widya yang terjebak oleh Badara Uwi dipaksa untuk menari di hadapannya. Saat itulah Widya melihat Ayu yang sudah memakai pakaian sinden dan menari di hadapan Badara Uwi. Kemudian Nur memberitahu Pak Prabu tentang selendang hijau dan sebuah gelang. Ia juga memberitahu kalau Ayu dan Bima pernah masuk ke dalam hutan melakukan perbuatan asusila di dalam petilasan tersebut. Tapi saya mohon tolong Bima karo Ayu, Pak. Goblok kok, Nur. Kok baru cerita sih, Nur? Jancuk. Sisa-sisa hari ku mencari desa orang juga. Mendengar hal itu, Pak Prabu sudah hilang harapan untuk menyelamatkan mereka karena yang Ayu dan Bima lakukan itu sudah merupakan kesalahan yang sangat fatal. Selanjutnya, para warga dikerahkan ke dalam hutan untuk mencari Bima. Mbah Buyut kemudian cerita kalau gelang itu dipakai hanya oleh daub atau sinden yang dipilih oleh Badara Uwi, dan selendang hijau itu adalah sebagai pemikat siapapun yang ia inginkan. Nur bermaksud untuk minta tolong ke Mbah Buyut agar bisa menyelamatkan Ayu dan juga Bima. Namun sayang, Mbah Buyut sudah tidak bisa membantu karena Sukma, Ayu dan Bima sudah ditahan di dunia jin. Saat Mbah Buyut mau ke belakang, tiba-tiba muncullah anjing hitam. Anjing itu keluar untuk menolong dan mencari Widya yang masih terjebak oleh Badara Uwi. Kedatangan anjing itu membuat semua para jin diam tak bergerak dan seolah-olah memberi jalan Widya untuk pulang. Widya melihat Ayu yang dipaksa untuk selalu menari, berniat untuk membantunya, namun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Widya lari mengikuti kemanapun arah anjing itu pergi. Sementara Bima sudah ditemukan oleh warga, namun kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Sama seperti Ayu, mata melotot, mulut menganga.
kemudian Mbah Buyut untuk memastikan Widya masih diikuti oleh makhluk halus atau tidak, memberikan segelas kopi hitam. Saat Widya meminumnya, akhirnya merasakan pahitnya kopi itu, yang tandanya kini Widya sudah normal. Lalu Mbah Buyut mengatakan kalau Sukma Ayu dan Bima kini terjebak di alam dimensi dunia jin, dihukum atas perbuatannya yang dianggap mengotori tempat pemandian yang dianggap sakral oleh para jin. Bima dijadikan pendamping Badara Uwi, sementara Ayu dijadikan daub baru atau penari yang akan selalu menari sampai akhir hayatnya. Sejarah desa itu terdahulu bisa dibilang sangat kejam, yang dimana masih mempercayai mitos dan bisikan-bisikan bangsa jin yang mengatakan jika mereka pengen selamat harus menumbalkan anak-anak mereka sendiri. Dan sebagai buktinya, batu nisan yang ditutupi oleh kain hitam itulah bukti bahwa anak mereka yang sudah ditumbalkan. Itulah alasannya kenapa di desa tersebut tidak ada anak kecil. Dengan kejadian Ayu dan Bima menjadi tamparan yang sangat keras untuk semuanya, yang dimana Pak Prabu sebagai kepala desa telah gagal mengamankan wilayahnya sendiri, sementara Nur dan teman-temannya yang seharusnya memberikan manfaat buat warga sekitar malah justru menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kini mereka berempat pulang dengan penuh perasaan bersalah. Bima meninggal setelah 4 hari mereka pulang, disusul Ayu 3 bulan berikutnya meninggal. Itulah terakhir kali Nur bertemu dengan Pak Prabu, Mbah Buyut dan warga sekitar. Dan untuk menghargai mendiang Ayu dan Bima, Nur saat diwawancara meminta untuk dirahasiakan tempat kejadian perkaranya. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ending yang sangat menyedihkan, di mana manusia sebagai makhluk paling sempurna masih tergoda dengan rayuan bangsa jin yang sifatnya menyesatkan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.